Assalamualaikum, selamat datang di Wen Anthony. Ini bagian ketiga, Dendam Patung Arwah, sebuah kisah dari Mas Dioseta. Ini langsung saya liatin prosesi suara ya. Sesuai janji Mas Darman mengantarkan kami ke desa Gandurejo setelah menutup warungnya. Aku kira lokasi desa tidak jauh dari warung Mas Darman. Rupanya kami masih harus menempuh perjalanan 1 jam lagi untuk memasuki desa Gandurejo. Pertama kali aku memasuki desa ini, yang terlintas dalam pikiranku adalah desa alam. Sebuah desa yang tak jauh dengan sungai, dengan hamparan pepohonan mengelilinginya. Mas Darman, itu suara air terjun? Tanya Guntur penasaran. Iya, tidak jauh dari sini ada air terjun. Tapi kalau musim panas, suaranya nggak akan sederas ini, jawab Mas Darman. Mas Darman menceritakan kalau kami harus berhati-hati dengan tempat ini, terutama dengan tempat yang bernama Alas Demit. Tadi kami sempat melewati tempat itu, dan memang benar ada kekuatan besar yang menarik sosok-sosok tak kasat mata untuk berkumpul di tempat itu. Semoga saja kami tidak harus berurusan dengan benda yang disebut dengan prasasti kutukan itu. Mas Darman pun menghantarkan kami ke rumah kepala desa, Mbah Sarman namanya. Nyai Jambrong sudah memberitahu tentang Mbah Sarman yang sudah menjaga desa ini selama puluhan tahun tanpa ada yang menggantikan. Kula nuwun Mbah Sarman, saya Cahyo, dan ini adik saya, Guntur. Aku dan Guntur memperkenalkan diri pada seseorang di hadapanku. Walau sudah cukup berumur, Mbak Sarman memiliki tubuh yang tegap dan sehat. Sepertinya dia sama sekali tidak bisa diremehkan. Monggo, masuk Mas. Kenalannya Mas Darman? Tanya Mbak Sarman. Boten Mbah, kebetulan saja ketemu di warung. Sekalian saja saya antarkan ke sini, balas Mas Darman. Mbak Sarman memperlihatkan Mbak Sarman mempersilahkan kami duduk dan menyuguhkan teh hangat bersama beberapa makanan kering. Mas-masnya ini ada apa? Sampai jauh-jauh datang ke tempat terpencil seperti ini. Mau mencari guru atau belajar ilmu? Tanya Mbak Sarman. Tidak heran beliau bertanya seperti itu. Pasalnya, ini memang dipenuhi orang-orang yang sepertinya berniat untuk berlatih ilmu bela diri. Bukan, Mbah. Kami dimintai tolong seseorang untuk mengambil barang miliknya. Dulu dia sempat lama tinggal di tempat ini, balasku. Oh, biar saya bantu. Dia tinggal di perguruan mana? Siapa namanya? Ucap Mbah Sarman. Yang minta tolong eyang saya, Mbah. Perguruannya saya kurang tahu, tapi kita kenalnya namanya Nyai Jambrong, ucap Guntur. Dan brak! Tiba-tiba Mas Darman jatuh dari bangkunya, dan wajah Mbah Sarman terlihat kaget saat mendengar perkataan Guntur. Mas Darman tidak apa-apa, ucap Guntur yang khawatir. Enggak apa-apa. Tapi benar kamu cucunya Nyai Jambrong? Tanya Dharma dengan cara bicara yang tiba-tiba berubah. Bukan sih Mas, saya muridnya. Tapi saya sahabatnya Arum, cucu satu-satunya Nyai Jambrong, balas Guntur polos. Priak! Sekali lagi terdengar suara yang kali ini berasal dari gebrakan meja. Sontak aku dan Guntur pun ikut kaget. Ternyata benar,
nenek peot itu masih hidup, ucap Mbah Sarman. Hehe, iya mbah, tapi Mbah Sarman ini ndak musuhan sama Nyai Jambrong kan? Tanyaku dengan penuh hati-hati. Kali ini Guntur memegangi lenganku seolah takut dengan raut wajah Mbah Sarman. Kalian lihat luka di leher samping saya ini. Ini adalah ulah nenek peot itu, teriak Mbah Sarman. Aku menelan ludah mendengar cerita itu. Sepertinya aku harus mulai berhati-hati dengan Mbah Sarman. Aku hampir lupa bahwa sebelum kenal dengan kami, Nyai Jambrong adalah sosok yang jahat dan tidak ragu untuk membunuh lawannya. Tapi bila kalian bertemu dengan anak saya, Nyai Jambronglah yang menolong dia waktu hanyut di sungai, lanjut Mbah Sarman. Saat itu raut wajah Mbah Sarman kembali melunak. Aku menarik nafas lega, berharap kejadian itu tidak menjadikan Nyai Jambrong sebagai musuhnya. Mas Cahyo sama Guntur, nanti kalau ketemu orang, jangan bilang kalau kenalannya Nyai Jambrong ya. Dia punya banyak musuh di desa ini, jelas Mas Darman. Iya mas, balas Guntur dengan cepat. Sial, walau orangnya gak muncul, ternyata Nyai Jambrong yang namanya saja bisa membuat banyak masalah. Ya sudah, habis ini kita ke rumah nenek piot itu. Kalau kalian mau bersih-bersih, kalian bisa tinggal di sana, ucap Mbah Sarman. Tapi kalau cuma sebentar, menginap di rumah saya saja, daripada repot-repot bersih-bersih. Apalagi rumah itu. Ucapan Mas Darman terputus. Rumah itu kenapa mas? Katanya di sana banyak pusaka yang bisa hidup sendiri. Aku saling bertatapan dengan Guntur. Setahu kami, Nyai Jambrong bukan seorang penggemar pusaka, tapi mungkin kita akan tahu setelah masuk rumahnya. Terima kasih ya Mas Naryanto sapaannya. Selamat pagi juga mas. Semoga sehat selalu di sana mas. Ini saya lagi proses bagian ketiga dendam patung arwah. Nanti seperti biasa ya tayang di Fakta Sejarah. Ini saya lanjut dulu. Kita akan tahu setelah masuk rumahnya. Terpisah dari pemukiman desa, ada sebuah rumah kayu besar yang tak terawat. Tanaman menjalar sudah tumbuh di atapnya. Tapi ada satu ciri khas tempat tinggal Nyai Jambrong yang aku ketahui. Ada sebuah pohon besar di dekatnya yang mengatapi rumah tersebut. Aku mencoba membuka pintu rumah itu, namun terkunci dengan rapat. Untuk kunci rumah ini yang megang siapa mbah? Tanyaku. Mbah Sarman menggeleng. Sepertinya ia memang tidak tahu siapa yang memegang kunci bangunan ini. Belum ada satupun orang yang bisa masuk rumah ini. Bila kalian disuruh oleh nenek peot itu, harusnya kalian tahu cara masuk ke dalam. Aku bertatapan dengan Guntur, dan sepertinya Nyai Jambrong memang tidak memberi petunjuk mengenai cara membuka rumah itu. Tapi sepertinya Guntur penasaran. Ia mendekat ke pintu utama bangunan itu dan meletakkan tangannya di sana. Tak lama kemudian terdengar suara kunci selop kayu yang terbuka dari dalam, dan pintu itu terbuka dengan mudah. Guntur menatap bingung kepadaku, tapi aku hanya mengusap kepalanya. Ini artinya Guntur memang sudah dianggap menjadi muridnya Jambrong. Terbuka mbah, ucap Mas Darman heran. Berarti benar, akhirnya rumah ini bisa terbuka juga, ucap Mbah Sarman. Ada hal yang mengenaskan di rumah ini. Salah satunya adalah alasan mengapa rumah ini tidak bisa terbuka. Ada satu sosok yang menjaga bangunan ini, seorang diri dari dalam. Kini ia menatap kami jauh dari dalam rumah. Dia adalah roh seorang prajurit berbaju kumuh. Tepat saat Guntur memasuki rumah, roh itu mendekat dan berlutut di hadapan Guntur. Tidak ada satupun kata dari makhluk itu. Namun yang aku tangkap, ia menganggap Guntur sebagai tuannya, seperti Nyai Jambrong. Awalnya Guntur bingung, tapi
Mungkin ini juga salah satu maksud dari Nyai Jambrong meminta kami datang ke tempat ini. Ia pun menoleh ke arahku dan meminta persetujuanku. Aku pun mengangguk dan menepuk pundak Guntur. "Sudah, tugasmu sudah selesai. Kamu sudah bebas," ucap Guntur pada sosok itu. Roh prajurit itu menatap pada Guntur dengan tatapan tidak percaya. "Tuan yakin?" tanya roh itu. Guntur mengangguk dan menunjukkan tasbih pemberian Nyai Jambrong. "Perkataanku adalah kehendak Nyai Jambrong. Pergilah," ucap Guntur. Seketika raut wajah roh prajurit itu berubah. Ada sedikit senyum haru di wajahnya yang akhirnya menghilang seperti kabut yang terbawa angin. Kami menarik nafas lega melihat kejadian itu. Sepertinya kami akan menemukan kejutan lain lagi di rumah ini. Ya sudah, silahkan habiskan waktu sepuasnya di sini. Kalau butuh apa-apa, kalian bisa temui saya atau Mas Darman. Pamit Mas Darman. Jangan malu-malu ya Mas. Tapi sepertinya ada satu pesan lagi yang harus saya sampaikan, ucap Mas Darman sembari menatap Mbak Sarman. "Apa Mas?" "Kalau bisa, nanti malam jangan keluar desa. Akan ada perayaan Balung Rangit. Akan banyak pendekar adu ilmu di desa," ucap Mas Darman. "Oh iya, saya lupa bilang hal itu. Sudah 3 hari ini perayaan berlangsung. Masih ada 2 hari lagi. Pokoknya setelah jam 7 malam, lebih baik di dalam rumah saja." Kami pun menurut ucapan beliau. Sepertinya memang tidak ada hal yang harus kami lakukan di larut malam kali ini. Semoga saja. Sementara itu di sisi lain, cukup aneh. Harusnya rumah ini sudah tidak dimasuki selama puluhan tahun. Tapi dari dalam tempat ini seolah masih terawat. Memang benda dan perabotan di rumah ini sudah ditutup debu. Tapi tidak ada tanda-tanda kelapukan maupun bagian rumah yang bocor. "Apa roh prajurit tadi yang menjaga tempat ini, Mas?" tanya Guntur. "Aku pernah mendengar tentang ritual tumbal sebelum membangun sebuah rumah atau Aku pernah mendengar tentang ritual tumbal sebelum membangun sebuah bangunan. Hal itu bisa membuat bangunan menjadi awet bahkan setelah beratus-ratus tahun," ucapku. Aku menduga mungkin saja di masa lalu Nyai Jambrong sempat melakukan hal serupa. Kalau memang benar, mungkin aku bisa membaca maksud tujuan Nyai Jambrong meminta kami kemari. Terima kasih ya buat Satria Al-Hadi. Mbak Rofiko ini ya bener ya. Makasih kehadirannya ya. Selamat pagi Kak Fitri, Mbak Fitri, makasih ya sapaannya. Selamat pagi kembali Mbak. Saya infokan ini saya lagi bacain part 3-nya Dendam Patung Arwah ya. Nah ini saya lanjut dulu ya. Sesuai arahan Nyai Jambrong, kami pun mengambil sebuah kotak berisi benda keramat yang disimpan oleh Nyai Jambrong. Selain kotak itu, aku tidak merasa ada benda berharga lain di rumah ini. Memang ada beberapa benda antik yang terpajang di dinding, tapi itu tidak lebih dari sekedar pajangan. Aku dan Guntur bersepakat untuk hanya membersihkan satu kamar untuk bermalam. Besok kami akan langsung pulang dan meninggalkan rumah ini. Seperti ucapan Mas Darman, kami mendengar suara keramaian dari arah desa. Namun karena tidak ingin terlibat masalah lagi, kami memilih untuk berdiam di kamar sembari mendoakan bangunan ini. Teriak! Di tengah tidurku tiba-tiba terdengar suara dari arah jendela. Aku segera bangun dan mencari tahu asal suara itu. Jendela kamar tiba-tiba terbuka.
Ada seseorang menatapku dari jauh di luar jendela itu. "Siapa kamu?" teriakku. Tapi orang itu tidak menjawab. Ia malah berpaling dan berjalan seolah memintaku mengikutinya. Aku menoleh pada Guntur sebentar, memastikan apakah ia akan baik-baik saja saat ku tinggal. Tapi firasatku seolah memaksaku untuk mengikuti sosok itu. Dengan cepat aku berlari mengejarnya. Tapi secepat apapun aku berlari, sosok itu selalu ada jauh di hadapanku. Anehnya, aku sama sekali tidak merasa lelah. Pengejaranku terhenti di sebuah tempat dengan 7 buah pohon jati yang terpisah dari pohon lainnya. Di tengah formasi itu ada sebuah prasasti yang bertuliskan aksara Jawa. Apa ini prasasti kutukan yang diceritakan Mas Darman? Aku mencoba mendekat dan memastikan prasasti itu. Bentuknya sebuah batu lempeng besar dengan ukiran batu ukiran kata-kata yang hampir utuh. Namun sayangnya banyak sosok-sosok mengerikan menatapku dari jauh seolah terkumpul oleh energi dari prasasti ini. Setelah tersadar dari kekagumanku akan prasasti ini, aku kembali mencari sosok yang kukejar. Tiba-tiba, ia berada di hadapanku. Sosok pria dengan baju kerajaan zaman dulu. Ia tidak berbicara apapun dan menghilang begitu saja. Seketika, aku seperti tertarik menjauh dari tempat itu dengan cepat. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba aku terbangun di tempatku tertidur sebelumnya. Mimpi, gumamku. Tapi semua terasa nyata. Apa sukmaku meninggalkan tubuhku? Apa itu penglihatan? Kejadian tadi terasa begitu nyata. Tanpa sadar terdengar suara ayam berkokok, menandakan subuh telah datang. Aku yang masih gelisah mencoba keluar untuk menikmati udara pagi. Ada cahaya dari ufuk timur yang menerangi pagi ini. Awalnya aku cukup heran mengapa matahari terbit sepagi ini sampai aku sadari itu bukanlah cahaya matahari. Cahaya itu berkobar seperti nyala api yang terlihat dari arah desa. "Guntur, bangun Guntur! Ada yang tidak beres di desa!" Aku mencoba membangunkan Guntur yang masih terlelap. Bila memang ada masalah, aku tidak mungkin meninggalkan Guntur seorang diri. "Ada apa toh Mas Cahyo?" tanya Guntur bingung. "Ada kebakaran di desa," balasku. Sontak Guntur melipat sarungnya dan bergegas mengenakan pakaiannya untuk mengikutiku. Benar, ada kebakaran di desa. Beberapa orang terlihat sibuk memadamkan rumah mereka, sementara tak sedikit orang yang terkapar di tanah. Apa ini hasil perayaan semalam? Ini sama sekali tidak pantas, ucapku. Mas, lihat di atas rumah-rumah itu," ucap Guntur. Aku pun menoleh ke arah atas atap rumah-rumah yang terbakar. Ada sosok hitam dengan kaki dan tangan yang panjang. Lidahnya menjulur seolah bersiap melahap sesuatu. Setan itu menunggu apa? "Gak mungkin nungguin korban yang mati kan Mas?" jawab Guntur. Kali ini aku tidak mau tinggal diam. Secepat mungkin aku memperhatikan semua rumah. Beberapa rumah sudah hampir padam. Hanya ada satu rumah yang masih menyala. Ada seseorang terkapar di depannya. Itu Mas Darman. Mas Darman! Tubuhnya penuh luka hingga tak sadarkan diri. Aku menatap ke arah rumahnya. Perlu waktu lama untuk memadamkannya, tapi keberadaan makhluk itu membuatku curiga. Tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau aku harus memastikan
Aku membasahi tubuhku dan menutupi tubuhku dengan sarung. Ada sebuah ajian yang kugunakan untuk melindungi diri dari nyala api ini sementara waktu. Dengan cepat, aku menerobos rumah kayu sederhana itu dan mengecek ke kamar. Dan benar saja, seorang anak kecil sedang menangis di sudut kamar, meratapi ibunya yang sudah kehilangan kesadaran. "Ayo, ikut sama Mas," ucapku yang segera membopong wanita yang tak sadarkan diri itu sembari berusaha meraih anak itu. Anak itu ketakutan dan menggeleng, namun api terus menyala semakin besar. "Mas Cahyo," terdengar suara guntur dari luar. Sepertinya keadaan sudah semakin parah. Aku pun terpaksa menarik tubuh anak itu dan menggendongnya. Kayu-kayu atap yang terbakar mulai berjatuhan. Aku harus berhati-hati menghindarinya. Tapi sosok makhluk hitam tadi sudah menghadangku di ruang tengah. Ia seperti tidak terima tumbal yang seharusnya bisa ia dapatkan, malah kuselamatkan. Tapi tidak mungkin aku membiarkannya menghalangiku. Wah, seketika suara raungan Wanasuro yang kesal memenuhi seluruh ruangan dan membuat makhluk itu menjauh. Dengan cepat aku pun pergi dan membawa kedua tubuh itu keluar dari rumah. Piur. Tepat saat keluar dari rumah, guntur menyiram tubuhku untuk meredakan rasa panas yang kurasakan. "Mas Cahyo gak apa-apa?" Mbah Sarman ternyata sudah sampai di tempat ini setelah membantu memadamkan rumah lain. "Saya ndak apa-apa, Pak, Bu. Anak ini dan Mas Darman, mereka yang butuh pertolongan," ucapku. Seketika Mbah Sarman memerintahkan perangkat desa lainnya untuk membantu Mas Darman dan keluarganya. Tapi masalah belum selesai. Dengan selamatnya mereka, makhluk-makhluk hitam itu menatapku dengan kesal. Mereka seperti mencoba untuk menyerangku. "Ojo wani-wani." Mbah Sarman menatap ke arah makhluk itu dengan tajam. Entah bagaimana bisa hanya dengan ucapan seperti itu, semua makhluk itu ketakutan dan menjauh. "Mbah bisa melihat mereka juga, Mbah?" tanyaku. "Mereka ingon salah satu perguruan. Seharusnya ia hanya memakan manusia yang ditumbalkan untuk mereka." Dan bahkan ada perguruan yang memelihara makhluk seperti ini untuk apa? Segila apa ilmu yang dicari mereka sampai harus memelihara setan-setan ini? Waalaikumsalam Mbak Rafiqatur Rohmah. Terima kasih ya Mbak komennya ya. Semoga sehat-sehat selalu di sana ya. Buat teman-teman yang nonton live ini, saya ngucapin banyak-banyak terima kasih ya. Saya doakan semoga teman-teman semua di sana pada sehat semua ya. Bentar, ini masih proses isi suara ya. Dendam Patung Arwah bagian ketiga. Nanti sore atau nanti siang bisa tayang di channel YouTube Fakta Sejarah ya. Selamat pagi ya semuanya ya, buat yang baru gabung. Gimana cuaca hari ini? Di tempat saya alhamdulillah cuaca cerah ya. Nanti malam itu ya Isfu Syaban ya. Semoga nanti malam kita bisa ikut amin, saya selalu juga masih bisa menghibur kita semua. Ya, terima kasih ya Mbak Rafiko ya. Terima kasih. Ini saya sambil benerin audio. Untuk audio ini yang dari handphone gimana suaranya teman-teman? Noise apa enggak? Kalau noise dimaklum ya. Ini soalnya tanpa edit nih, langsung masuk suara mikrofon handphonenya ini. Kalau yang ini buat mikrofon ini channel YouTube Fakta Sejarah. Jadi nanti equalizernya itu beda ya.
Oh ya, untuk yang sudah komen di channel YouTube belum bisa balas satu-satu ya. Nanti insya Allah secepatnya saya balas ya satu-satu. Ini saya sambil ngedit audio bentar ya. Terima kasih ya yang di channel WN Anthony, terima kasih. Nanti tunggu tayangnya di Fakta Sejarah ya. Wassalamualaikum untuk channel WN Anthony.